lanjutkan ya agenda perkuliahan kita. Eh, Hari ini kita memasuki pekan kelima ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu untuk Mbak Claudia sudah hadir belum? Belum di verif pekan kemarin ya. Jangan lupa untuk di verif ulang ya. Claudia. Ya benar, kita masuk pekan kelima ya teman-teman. Artinya kita sudah memasuki topik baru ya. Untuk penyajinya nanti kelompok 5 ya, benar ya. Satu, dua, Ter- terkait dengan big data atau IoT yang kelompok 5 ini. Atau dua-duanya jadi satu. Oke, kita masuk ke big data dulu mungkin ya untuk ya kalau di Elena juga. Oh iya, saya juga harus merekap ini ya, apa hasil kuis topik 2 kemarin ya, belum saya rekap. Nonton podcast ya, saya coaching kan dokter Tirto. Ya, oke Mbak Claudia nanti di ini ya, yang ini ya, biar nggak salah lagi. Baik, Pak. Saya hapus ini ya. Ya, baik, Pak. Ya. Yang pekan kemarin jangan lupa di verif ulang dulu Mbak Claudia. Sudah saya verifikasi, Pak. Sudah. Oh, ya. Sudah, Pak. Oke. Kemudian untuk kuis 2 bisa dimasukkan di sini ya, di kuis 2 ini ya, di sini ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan agenda kita ke topik 3 ya terkait dengan big data dan IoT. Oke, saya masuk dulu ke silahkan kelompok 5 bisa menyiapkan diri. Jadi nanti saya selesai memberikan
materi pengantar, kelompok 5 juga sudah siap untuk paparan gitu ya. Ya, big data ya. Capaian pembelajaran ya. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa nanti mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar tentang media informasi di dunia kerja, di dunia cyber, teknologi digital, dan pemanfaatannya secara humanis ya pada masyarakat abad ke-21 dalam menyelesaikan masalah secara kontekstual ya, terutama di dalam menguasai konsep teoritis tentang IoT dan Big Data menjadi penopang dari masyarakat di abad ke-21 serta nanti mampu diharapkan menerapkannya ya dalam kehidupan keseharian secara bijak dan humanis. Adapun outline materi kita pada hari ini ya, yang pertama adalah terkait dengan pengertian big data, kemudian konsep big data, kemudian head of big data ya, kemudian ada job type big data, potensi big data dan data mining dan BITO. Nah, berangkat dari eh, pengertian ya, apa itu big data. Jadi istilah data ya, big data ya, data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola ya, di capture, di store, di manage, di analyze ya dengan software dan tool pemrograman database biasa atau konvensional. Jadi harus menggunakan tool khusus untuk mengelolanya karena datanya yang terlalu besar. Misalkan ini ya, teman-teman pernah nggak mengolah data di Microsoft Excel jumlahnya sekitar 3.000 baris data. Nah, itu kalau sudah pernah pasti ketika di kopikan ke Microsoft Word ya, nanti akan lama loadingnya begitu ya, sehingga seperti tidak kuat untuk mengolah datanya karena terlalu berat. Jadi tidak cukup dengan SQL biasa saja atau dengan Microsoft Word saja tadi ya. Relational database management system ya, ini butuh teknologi baru atau tambahan ya, yang no SQL ya, not only SQL saja digunakan. Jadi tidak hanya berisi data terstruktur atau relasional, tetapi juga mayoritas tidak berstruktur ya, unstructured ya. Jadi datanya ini macam-macam kondisinya, data yang rapi maupun yang tidak ada hubungannya atau data yang saling terhubung ya satu dengan yang lain. Kemudian sudut pandang dari big data ini sendiri ada tiga ya, dari sisi volume, kemudian dari sisi variety dan velocity ya. Volume ya, volume data yang super besar ya, mulai puluhan terabyte ya hingga puluhan petabyte ya. Contohnya di data VLDB atau DWH yang datanya luar biasa besar. Di YouTube itu juga besar sekali ya datanya karena data video itu lumayan besar, apalagi videonya support 4K ya, 8K, 2K ya, yang size-nya lumayan besar. Kemudian variety ya, jenis data yang sangat beragam, berstruktur, tak berstruktur, ya, setengah berstruktur, ya. Jadi varietas datanya ini macam-macam. Ya. Kemudian velocity, ya, frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data ini juga begitu banyak ya dalam satu satuan ya puluhan transaksi per detik. OTP misalkan OTP ini kan juga transaksinya ya sekali transfer OTP ya transfer OTP ya. Banyak banyak apa frekuensi yang dilakukan. Ini juga datanya juga semakin besar. Jadi eh, frekuensi kemudian jenis data dan volume datanya ini
yang bisa kita sebut sebagai big data. Selain 3V, ada juga yang mengembangkan lagi ke 4V dan 5V. 4V ya berarti secara value ya, nilai yang dihasilkannya juga sangat besar. Dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non uang ya, finance terutama ini data-data keuangan ini juga value-nya tinggi ya, value-nya tinggi. Kemudian veracity ya, veracity ya, kebenaran dan keakuratan informasi ya, yang tidak mudah dipastikan ya. Bahkan salah satu di Twitter ini juga banyak juga ya, bahkan sengaja menyingkat kita menggunakan kata-kata yang EYD gitu ya, akurat, akuratannya juga macam-macam kebenaran datanya. Ya, ya, volume bertambah ya secara eksponensial ya pada tahun 2015 ya, kayak 8 zettabyte ya. Ini setara dengan 8.000 petabyte ya. 8 juta exabyte, 8 miliar terabyte ya. Atau bisa juga di 8 triliun gigabyte ya data yang tersebar di seluruh dunia. Kalau kita lihat di Amerika ya, kemudian di Eropa, di Jepang, di Cina, bahkan di apa Afrika ini juga banyak data yang terus bertambah tiap harinya gitu ya. Ya, ya tadi velocity ya, frekuensinya ini kalau kita lihat email ini juga menjadi hal yang sering dilakukan ya oleh orang-orang yang berkomunikasi dengan orang lain, melakukan promosi ya. Itu juga banyak menggunakan email. Nah, ini eh, email yang dikirim ya, setiap detik ini juga ribuan yang dikirim. Kemudian YouTube jadi ya, 20 jam setiap menit ya itu ada 20 jam tayangan ya, diupload setiap menit. Ini juga ngeri sekali tiap menit ya. Apalagi sehari ini kalau kalian bekerja di YouTube di bagian database mungkin ya bingung juga ini harus gimana ya. Belum terkait dengan advertisingnya ya, dan itu sudah bekerja sama dengan konten kreator begitu ya untuk membagi periklanan. Nah ini gimana biar fair gitu kan. Twitter ya sekarang X juga tweet per day-nya nih luar biasa. Apalagi ada atau ada sesuatu yang viral gitu ya itu tweetnya banyak. Twitter itu ya, 7 terabit per hari ya, Facebook 10 terabit. Dulu belum ada TikTok ya, sekarang sudah ada TikTok. Ini berapa ini TikTok sehari ini ya, video konten tentunya lebih besar ya dibanding hanya Twitter begitu. Nah, sumbernya dari Big Data University. Kemudian Big Variety ya, variasinya juga macam-macam ya, data dari orang ke orang ya, netizen antar netizen, virtual virtual communities ya, social network, weblog dan lain sebagainya. Kemudian juga ada people to machine ya, arsip medical devices ya, rekam medis ya, digital TV ya, kemudian e-commerce ya, smart card, bank card ya, computers, mobiles dan sebagainya. Kemudian ada juga eh, variasi dari mesin to mesin ya. Contohnya data dari sensor, kemudian data GPS devices ya, kendaraan itu mobil terutama ya. Kemudian barcode scanners ya,
QRIS ini juga barcode scanner, ya, surveillance kamera ya yang memantau eh, lalu lintas, ya, scientific research, ya, data-data penelitian ini juga eh, banyak ya variasinya. Nah, kemudian ada head of dan big data ya. Ya, open source framework ya untuk memproses himpunan data berskala besar ya, big data dalam beberapa cluster hardware komputer ya. Ini dikembangkan menggunakan bahasa Java ya, kemudian bahasa C dan command line ya sebagai shell script, dikembangkan oleh Apache Software Foundation ya, ac.org, di bawah lisensi V2 Apache. Kemudian job type ya, pekerjaan-pekerjaan yang muncul ya dari big data itu sendiri. Yang pertama ada head of developer ya. Fungsinya adalah develops, MapReduce ya, job design data warehouse ya. Skillnya yang diminta adalah terkait dengan Java, scripting, Linux ya. Kemudian head of admin ya, manage head of cluster, design data pipeline ya. Skillnya yang diminta adalah Linux administration, network management, experience in managing large cluster of machines ya. Kemudian ada data scientist ya. Job functionnya adalah data mining, figuring out hidden knowledge in data ya. Skillnya adalah math, data mining, algorithm ya. Kemudian ada business analyst ya. Job functionnya adalah analyze data, analyze data. Skillnya yang bisa digunakan macam-macam, bisa menggunakan software ya, Big Hive, SQL ya, atau yang hampir sama dengan BI Tools ya, bisnis BI ya, BI, Microsoft Power BI. Nah, kemudian muncul potensi big data itu sendiri ya, dengan jumlah data yang telah dibuat dan disimpan ya pada tingkat global ya, ini hampir tak terbayangkan jumlahnya ya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti ya. Nah, sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis ya. Jadi pentingnya big data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya menganalisa data untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kemudian apa itu data mining ya? Data mining sendiri ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan ya, atau menemukan pola ya, dari suatu data yang besar. Nah, ekstraksi dari data ke pengetahuan ya. Jadi data ini adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti ya, hanya tersimpan. Sedangkan pengetahuan ini adalah pola, rumus ya, aturan atau model yang muncul dari data tadi setelah diolah begitu sehingga muncul pengetahuan. Nama lain dari data mining mungkin pernah mendengar knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence. Proses data mining ya, sebuah di mana database ini bisa menjadi sebuah knowledge yang diambil di cs.uc.edu ya, di mana database ini ya didapatkan melalui data integration, kemudian pembersihan data warehouse ya, task relevant data, selection, kemudian data mining, kemudian ditemukan pattern evaluation ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka sudah bisa menjadi sebuah knowledge yang bisa disampaikan ya.
Untuk apa ya? Tentunya untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan prediksi, untuk membagi ya, klaster ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Metode data mining ya, ada metode untuk melakukan estimasi, ya, estimation. Ini bisa menggunakan linear regression, ya, neural network, support vector machine, ya, dan sebagainya. Kemudian bisa melakukan prediction ya atau forecasting ya, prediksi atau peramalan. Ini juga bisa menggunakan LR, NN dan SVM begitu ya. Kemudian classification atau klasifikasi ya, ini bisa menggunakan Bayes KNN C4.5 ya, Petri chart, linear chart discriminant analysis, LR dan seterusnya. Kemudian ada clustering ya, bisa menggunakan K-means, K-metoid ya, self organism map sum, fuzzy K-mean dan sebagainya. Kemudian ada association ya atau asosiasi, ini bisa menggunakan metode FP Group, a priori, coefficient of correlation, Chi-square dan sebagainya. Nah, ini biasanya juga dilakukan di dalam penelitian ya, dilakukan di skripsi. Kemudian top data mining software use ya, dari kdnugget.com. Ini ada bahasa software yang digunakan, ada R, kemudian ada RapidMiner, ada SQL, Python, ya, Excel, Canim, Headup, W, SAS, Bespoke. Ya. Kemudian Business Intelligence Tool for Big Data. Ya. Analytic dan Headup dengan menulis kode menggunakan Java, Python, R, dan sebagainya, menggunakan high level big script, kemudian menggunakan SQL dengan Hive. Saya melakukan analisis menggunakan tool tersebut ya, tidak mudah. Business Intelligence Tool, BI Tool ya, dapat mengatasi masalah ini. Jadi bisa membantu kita untuk melakukan analisis data. Contoh tampilan di dalam BI Tool ya. Data kalau sudah digambarkan ya bisa terbaca dengan baik. Baik dari sisi penyebarannya, dari sisi condongnya kemana, data time series, dan sebagainya. Baik, itu ya untuk materi pengantar kita pada hari ini. Selanjutnya ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, silahkan kelompok 5 bisa memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian Mbak Claudia jangan lupa nanti di data siapa aja ini yang paparan, kemudian dicatatkan juga poinnya untuk yang bertanya, gitu ya. Baik, Pak. Silahkan yang belum pernah bertanya, ini Baik, Pak. bisa dilihat di sini. Ya. Silahkan disiapkan pertanyaan. Ini Mbak Mutia ini sudah 85 ya, sering bertanya ini Mbak Mutia. Mbak Claudia ini juga sering bertanya. Mbak Mandasari. Baik gitu ya. Presensi nanti kita buka ya setelah paparan dari kelompok 5 ya. Silahkan kelompok 5 bisa
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada pertemuan kali ini. Kami akan memaparkan mengenai konsep dasar Internet of Things juga Big Data. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Agaperu Rafael, dengan NIM 2404 dan rekan Saya Salmanoni Ramadhani dengan NIM 2404120006. Saya Dila Aurelia. Saya Naila Rohma dengan NIM 2404120014. Saya Anissa Indah dengan NIM akhir 035. Dan saya Helmi Sakifito. Baik, dengan saja juga ada rekan kita juga Nugriyati Atmaja dengan NIM akhir 22. Next. Baik, yang pertama yaitu ada definisi pada Internet of Thinking itu sendiri, yaitu adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet. Perangkat fisik tertentu juga dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain serta sistem komputer itu sendiri. Next. Dari konsep Internet of Things itu sendiri juga memungkinkan objek di sekitar kita untuk terhubung dan berinteraksi dengan infrastruktur digital, juga memungkinkan pemantauan, kontrol, dan otomatisasi yang lebih baik dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari, seperti yang mencakup pada kesehatan, transportasi, rumah pintar, dan juga industri. Lalu, pada Internet of Things juga atau IoT itu juga ada komponen-komponen penyusunnya, yaitu yang pertama adalah sensor, di mana sensor ini berfungsi atau bertugas mengumpulkan data fisik dari lingkungan yang telah diambil. Lalu ada koneksi jaringan, di mana koneksi jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat Internet of Things itu sendiri. Lalu, yang ketiga ada daya, di mana sumber daya seperti baterai atau sumber daya listrik yang digunakan untuk proses Internet of Things ini. Lalu ada aktuator yang bertindak berdasarkan instruksi yang diterima. Lalu yang keempat ada mikroprosesor, di mana memproses dari data yang sudah diperoleh oleh sensor. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi IoT itu sendiri, di mana antarmuka pengguna akhir yang mengontrol aplikasi ini sendiri. Next. Selanjutnya ada cara kerja IoT. Jadi cara kerja IoT itu sebenarnya sederhana. Yang pertama ada perangkat dan sensor yang bertugas ngumpulin data. Jadi misalnya sensor suhu, GPS. Nah, data ini nggak berhenti di situ saja, tapi akan dikirim lewat jaringan. Biasanya menggunakan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau bahkan 5G. Setelah itu, data masuk ke cloud atau server, di mana data disimpan dan diolah. Di tahap ini biasanya ada proses penyaringan, supaya datanya lebih rapi. Lalu, data yang sudah terkumpul tadi akan melalui tahap analisis, biasanya menggunakan big data atau bahkan AI, supaya bisa dapat pola atau informasi yang berguna. Yang terakhir, hasilnya ditampilkan di aplikasi atau output, bisa berupa notifikasi di handphone, laporan, atau bahkan aksi otomatis, seperti AC yang menyala sendiri, yang menentukan suhu ruangan apabila terlalu panas. Nah, jadi alurnya selalu berputar dari sensor ke jaringan, kemudian ke cloud,
kemudian analisis, sampai akhirnya ke aplikasi pengguna. Next. Nah, di slide ini ada beberapa contoh penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang kesehatan, contohnya alat yang bisa mantau kondisi pasien secara real time. Misalnya tuh seperti smartwatch yang bisa cek detak jantung. Terus data itu bisa langsung dilihat dokter atau aplikasi. Bahkan di rumah sakit, IoT juga bisa membantu mengecek stok obat biar tidak sampai kehabisan. Yang kedua ada di rumah pintar. Nah, ini biasanya sering kita temui di toilet umum atau di toilet di mall ya teman-teman. Jadi ketika kita menutup pintu toilet atau mengunci toilet itu biasanya lampu akan otomatis menyala. Sampai ke sistem keamanan rumah pun yang bisa kita akses lewat HP. Jadi ketika kita keluar rumah itu kita tetap bisa memantau dari handphone. Yang ketiga di transportasi, IoT dipakai untuk memantau lalu lintas secara langsung. Jadi kita bisa tahu jalan mana yang macet atau cari parkiran lebih gampang karena ada sensor parkir. Bahkan mobil otonom yang bisa jalan sendiri itu juga pakai teknologi IoT. Nah, yang terakhir di industri, IoT bisa bikin mesin jadi lebih pintar. Nah, mesin bisa memberi peringatan kalau ada potensi yang rusak sebelum benar-benar rusak. Selain itu, perusahaan juga bisa lebih gampang, mudah mengatur rantai pasok biar produksi tetap lancar. Jadi intinya IoT ini sudah ada banyak di aspek kehidupan kita dari hal kecil seperti lampu merah sampai sistem besar kayak transportasi dan industri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada definisi dari Big Data itu sendiri. Menurut Gartner IT Glossary, Big Data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost-effective, innovative forms or information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation. Yang dimana bisa dilihat karakteristik dari big data itu sendiri ada 3, yaitu high volume, high velocity, and high variety. Yang dimana high volume itu sendiri artinya adalah besarnya jumlah data yang dikumpulkan dan disimpan. Kemudian high velocity itu adalah besarnya atau tingginya kecepatan data yang dihasilkan dan harus diproses. Kemudian yang terakhir adalah ada variety, di mana ini bisa disimpulkan banyaknya atau beragam jenis data dan format data itu bisa berupa teks, gambar, video, audio, dan lain-lain. Kemudian bisa disimpulkan, definisi big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Big data ini meliputi data-data terstruktur maupun tidak terstruktur yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan lain-lain. Big data ini juga memerlukan teknologi dan metode khusus untuk pengelolaan dan analisisnya guna mendapatkan wawasan yang lebih berguna. Baik, selanjutnya ada sumber big data. Yang pertama ada data terstruktur, sumbernya dari database relasional, sistem ERP, CRM, dan transaksi keuangan. Contohnya ada data pelanggan, data penjualan, dan data logistik. Yang kedua ada data semi terstruktur, sumbernya dari file XML, JSON, log server, sensor IoT. Contohnya ada log aktivitas pengguna, data perangkat pintar. Yang ketiga ada data tidak terstruktur, sumbernya dari media sosial, email, video, audio, dokumen, dan konten web. Contohnya ada dari tweet, komentar Facebook, file PDF, video YouTube. Yang keempat, ada data sensor dan IoT, sumbernya dari perangkat wearable, kendaraan, smart home device, contohnya ada data suhu, tekanan, lokasi GPS, dan detak jantung. Next.
Yang kelima ada data transaksi, sumbernya dari mesin edisi, e-commerce, sistem pembayaran digital, contohnya ada riwayat transaksi kartu kredit, pembelian online. Dan yang keenam ada data open source atau public, sumbernya dari data pemerintah atau open data, institusi riset, dan contohnya ada data sensus, data cuaca, dan data ekonomi. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan big data. Yang pertama ada pengumpulan data. Tahap awal dalam pengelolaan big data, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi digital, dan log system yang bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin untuk dianalisis nantinya. Yang kedua ada penyimpanan data. Jadi setelah dikumpulkan, data perlu disimpan dengan aman dan efisien menggunakan teknologi penyimpanan seperti data warehouse, data lake, cold storage, dan penting untuk memastikan skalabilitas dan keamanan penyimpanan data. Yang ketiga, ada pembersihan data. Pada tahap ini, data yang tidak relevan, rusak, atau duplikat akan dihapus atau diperbaiki. Tujuannya untuk memastikan kualitas data agar hasil analisis menjadi akurat dan dapat dipercaya. Yang keempat, ada pengelolaan data. Jadi di pengelolaan data ini melibatkan proses klasifikasi dan pengaturan data agar siap dianalisis. Biasanya mencakup metadata manajemen, pengkategorian data, integrasi antar sumber data. Dan yang terakhir, nomor 5, ada visualisasi data, keamanan, dan privasi data. Jadi di visualisasi data ini menyajikan data dalam bentuk grafik atau dashboard agar mudah dipahami. Dan keamanan sendiri ini untuk melindungi data dan privasi agar menjamin data pribadi pengguna tidak disalahgunakan. Next. Selanjutnya ada manfaat dari big data itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan pengambilan keputusan, yang dimana big data itu biasanya membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cerdas dan juga tepat itu berdasarkan analisis data besar dan kompleks, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mengambil keputusan yang berbasis data nyata dan bukan hanya asumsi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi peluang bisnis. Nah, big data ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi baik peluang baru maupun potensi masalah itu lebih awal. Analisis yang dilakukan adalah analisis tren pasar dan juga perilaku pelanggan yang kemudian membuka peluang pertumbuhan dan inovasi produk yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah efisiensi operasional, di mana big data itu membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan juga mengoptimalkan pemakaian sumber daya. Contohnya seperti mengurangi biaya, mempercepat proses, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat ada personalisasi pengalaman pelanggan, di mana dengan menganalisis preferensi individu, perusahaan itu bisa memberikan layanan dan juga produk yang lebih relevan dan personal, sehingga meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang kelima ada inovasi produk dan layanan. Big data ini mendukung pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar, yang kemudian membantu produk yang dihasilkan itu tetap relevan dan kompetitif di pasar yang dinamis. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen risiko yang lebih baik, di mana big data ini memungkinkan analisis risiko yang secara akurat dan juga strategi mitigasi yang lebih efektif, dan juga dapat memonitor ancaman-ancaman potensial dengan lebih cepat dan mencegah adanya risiko-risiko yang lebih besar.
Baik, selanjutnya ada statistik jumlah platform IoT yang dikenal oleh publik selama periode 2015 sampai 2021 terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekosistem IoT secara keseluruhan. Inovasi dan permintaan pasar telah mendorong banyak perusahaan dan pengembangan untuk menciptakan platform ini. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai IoT dan Big Data dalam predictive maintenance. GE atau General Electric memasang sensor pada turbin gas, mesin pesawat, dan peralatan industri lainnya. Lalu mengirim data ke platform Predix untuk analitik. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan keandalan, mengurangi downtime, dan mengoptimalkan pemeliharaan lewat pemeliharaan prediktif. Ini adalah contoh penerapan industrial IoT yang terintegrasi dengan pipeline big data dan analitik. Untuk masalah industri yaitu mesin atau turbin yang sering mengalami kerusakan mendadak, yaitu downtime dan biaya yang sangat tinggi. Dan untuk solusinya yaitu memasang sensor IoT pada mesin, yaitu data dikumpulkan dan dianalisis dengan big data untuk prediksi kegagalan. Kemudian untuk proses alur data, yang pertama yaitu ada IoT sensor, yaitu terdapat getaran, suhu, tekanan, dan RPM. Kemudian yang kedua ada edge gateway, yaitu ada filter dan kirim data. Kemudian yang ketiga ada streaming ke cloud, yaitu Kafka dan atau AWS Kinesis. Yang keempat ada big data storage, yaitu data lake dan time series DB. Yang kelima ada analytics dan ML, yaitu mendeteksi anomali dan prediksi kerusakan. Kemudian yang keenam ada output, yaitu alert, jadwal maintenance, dan dashboard operator. Kemudian untuk hubungan IoT dan Big Data, yang pertama yaitu IoT menghasilkan data besar seperti real time dan high velocity. Yang kedua, Big Data memproses dan menganalisis data itu menjadi insight. Yang ketiga, tanpa IoT itu tidak ada sumber data real time. Kemudian yang keempat, tanpa Big Data, data IoT hanya banjir data tanpa makna. Studi kasus predictive maintenance seperti implementasi GE Predix jelas menunjukkan hubungan simbiotik antara IoT dan Big Data. IoT menyediakan data real-time skala besar dari dunia fisik. Big Data menyediakan infrastruktur dan algoritma untuk mengubah data itu menjadi insight yang dapat ditinjak lanjuti. Hasilnya, pengurangan downtime, efisiensi biaya, dan peningkatan kinerja aset. Selanjutnya ada tantangan IoT dan Big Data. Tantangan IoT yaitu yang pertama ada keamanan dan privasi. Data IoT rentan diretas sehingga butuh sistem perlindungan yang kuat. Yang kedua, standarisasi. Belum ada standar yang seragam, jadi perangkat dari produsen berbeda sering sulit terhubung. Yang ketiga ada jumlah perangkat. Semakin banyak perangkat membuat jaringan lebih rumit untuk dikelola. Yang keempat, ada manajemen energi. Banyak perangkat masih bergantung pada baterai, sehingga efisiensi energi jadi penting. Selanjutnya ada tantangan Big Data. Yang pertama ada volume dan skalabilitas. Data yang sangat besar butuh kapasitas penyimpanan dan pengelolaan yang memadai. Yang kedua ada kecepatan atau velocity. Data masuk sangat cepat sehingga harus segera diproses. Yang ketiga ada variasi atau variety.
Data datang dalam berbagai bentuk dan format yang berbeda. Yang keempat, ada kualitas data atau veracity. Tidak semua data akurat, sehingga perlu disaring dan diverifikasi. Yang kelima, ada keamanan dan privasi. Data sensitif berisiko bocor jika tidak dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya resiko IoT dan Big Data. Pertama, resiko IoT. Satu, keamanan perangkat mudah diretas jika tidak ada inskripsi pada proteksi memadai. Dua, privasi data. Privasi data sensitif pengguna bisa bocor. Tiga, ketergantungan sistem gagal jika koneksi internet atau server bermasalah. Empat, kapabilitas. Banyak perangkat berbeda yang kadang sulit saling terhubung. Lalu selanjutnya resiko big data, kebocoran data pribadi atau privacy, serangan cyber atau cyber security, keamanan, bias data, hasil analisa menyesatkan. Lalu yang keempat, kompleksitas pengelolaan data, butuh biaya dan SDM yang tinggi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan Internet of Things atau IoT dan Big Data memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan konektivitas. IoT menghasilkan data real-time, sementara Big Data mengolahnya menjadi informasi bermakna. Meski menghadapi tantangan seperti keamanan, standar, dan pengelolaan data, keduanya tetap memberikan peluang besar untuk meningkatkan layanan dan kualitas hidup masyarakat. Baik, sudah cukup pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang menulis pertanyaan atau ingin berdiskusi dapat mengajukan pertanyaan. Dari kelompok kami membuka 3 pertanyaan. Silakan Gali bisa ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Gal Kusuma Wijaya dengan NIM 2404220011. Jadi karena sebelumnya disebutkan dalam tantangan, karena itu bagaimana velocity data memengaruhi proses analitik data secara real time. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Gali. Berikutnya Christina silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christina Claudia Bata dengan 3 digit NIM terakhir 049 dari Prodi Statistika dan Sains Data. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 tentang predictive maintenance, yaitu bagaimana General Electric ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari sensor IoT ini akurat dan bebas dari noise yang dapat mempengaruhi hasil analisis prediktif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok kami masih dia 1 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Isma. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Ismail Abada dengan NIM akhir 27
Saya izin bertanya, eh, dijelaskan bahwa IoT mengumpulkan data yang bersifat real time. Mengingat banyaknya data yang dikumpulkan, sejauh mana kualitas data tersebut dapat dijamin validitas dan akurasinya untuk pengambilan sebuah keputusan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Isma. Baik, untuk pertanyaan kami izin tampung dulu dan mendiskusikannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Galih. Pertanyaannya tadi, dalam tantangan, bagaimana velocity data dapat mempengaruhi statistik data secara real time? Jawabannya, velocity mempengaruhi statistik data real time karena data yang masuk sangat cepat dan terus berubah. Jika sistem tidak mampu memprosesnya segera, hasil statistik bisa terlambat, kurang akurat, atau tidak mencerminkan kondisi terbaru. Oleh karena itu, dibutuhkan pemrosesan secara streaming data agar pola dan tren dapat dianalisis secara tepat waktu. Bagaimana Galih, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya. Baik, saya Salma Noni izin menjawab pertanyaan dari Claudia. Bagaimana GE memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari sensor IoT akurat dan bebas dari noise? Jadi jawabannya itu yang pertama ada pemilihan dan kalibrasi sensor berkualitas tinggi, seperti JE menggunakan sensor dengan standar industri yang tinggi dan sering melakukan kalibrasi rutin untuk memastikan sensor berfungsi optimal dan menghasilkan data yang akurat. Yang kedua ada redundasi sensor dan cross verifikasi.
Seperti jika ada sensor yang memberikan data outlier, sistem bisa menandai atau mengabaikannya dalam analisis. Yang ketiga ada pengolahan data dan filter noise secara real time. Jadi GE menerapkan teknik pengolahan sinyal seperti filter Kalman, moving average, atau algoritma pembelajaran mesin untuk menghilangkan noise dan outlier secara otomatis. Proses ini terjadi di edge device atau cloud untuk memastikan data yang masuk ke sistem analitik supaya bersih dan valid. Yang keempat ada monitoring kesehatan sensor dan sistem IoT. JE menggunakan dashboard monitoring untuk memantau performa sensor dan sistem IoT secara real time. Dan yang kelima ada data validasi, eh, seperti JE mengintegrasikan teknik anomaly detection yang memanfaatkan learning untuk mendeteksi pola data yang tidak biasa atau potensi kesalahan pengukuran. Seperti itu, apakah sudah menjawab Claudia? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Isma. Pertanyaan dari Isma itu mengingat banyaknya data yang dikumpulkan IoT bersifat real time, sejauh mana kualitas data tersebut dapat dijamin validitas dan akurasinya untuk pengambilan keputusan. Jadi data IoT itu tidak otomatis valid dan akurat meskipun real time. Validitas hanya dapat terjamin jika ada manajemen kualitas data yang baik, seperti kalibrasi sensor, pembersihan data, integritas lintas sumber, dan perlindungan keamanan. Dengan pendekatan ini, IoT bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang sangat andal. Apakah sudah menjawab, Mas Isma? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Demikian beberapa pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin masih ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diskusinya sudah. Sudah, Oke. Bapak. Selanjutnya presensi ya. Silahkan bisa membuka Elena. Saya buka untuk pertemuan kelima ya. Dua puluh tiga September tahun 2025. Sekarang jam 14. 12. 14. 17. 5 menit ya. Untuk kodenya 10 menit. 5 menit. 293 111 ya. Ya, ini kodenya. Silakan bisa presensi. Saya tunggu 5 menit. Dah ya. Ya, kita cek.
Permisi, Bapak. Ya. Izin konfirmasi ini tadi saya mau mencoba presensi tapi sinyalnya jelek, wifi-nya jelek. Hmm. Alvinia Salma, Bapak. Nomor berapa? Belakangnya 083. Belakangnya. NIM-nya beda-beda ini. Iya, 240 408 0083. Ya, ini dilihat, Pak ya, dilihat di layar sambil dilihat ini nomor berapa. Ya, Iya, sambil oke, Pak Pak. yang absen ini ya. Iya. Permisi, Di Sikado dicek tuh nomor berapa. Ya. saya Muhammad Bintang, Bapak. Tinggalan, Bapak. Cek Mas nomor berapa. Bentar ya, Bapak. Bapak maaf, saya hadir absen. NIM terakhir 010 tadi habis dari kamar mandi, Pak. Nomor berapa? 2404 220010. Absennya ingat-ingat nomor berapa. Coba ini tak highlight lagi. Di Sikado kan juga ada. Permisi, Bapak. Hmm, Tadi yang Alvinia Salma nomor 16, Bapak. 16. Ya. Terus ada lagi Permisi Pak, saya Ahmad Bibi Gransyah, nomor 6 hadir Pak. Tadi terkendala sinyal Pak. nomor berapa? 6. Terus ada lagi nggak? Saya absen 57, Pak. 57. Oke, ada lagi nggak? Saya absen 51, Bapak. 51. Oke, ada lagi? Stop ya. Mbak Claudia nanti di verif untuk mulang hari ini ya. Baik, Pak. Baik, sepertinya kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama baiknya. Sampai ketemu lagi pekan depan di topik yang sama, topik ketiga. Kelompok 6 silakan disiapkan dengan baik ya. Nanti kita buka untuk kuis topik 3 di pekan depan ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.